Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat. Buka aja pintunya, Safik. Dalam keadaan sehat, terhindar dari wabah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini santai tema kita tentang pengalaman pribadi, dan ini juga dengan niat sebagai dakwah ilallah. Jadi mengajak orang untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah cerita kami pribadi yang kami rasakan dan juga alami dengan mengambil tindakan yang cukup ya boleh dikatakan cukup berani lah. Jadi tema kita ini berkaitan dengan pernikahan. Nah, menikah ini memang kami menikah di usia yang tidak terlalu muda sebenarnya. Saya menikah di usia 27 tahun dan usia pernikahan sekarang baru 5 tahun, alhamdulillah. 5 tahun menuju ke 6 tahun, alhamdulillah. Dikarunia 2 orang anak perempuan, Hiceri dan Hayaka. Nah, dan baru 1 istri ya, tapi belum niat untuk menambah ya. Oke. Jadi kita potong aja nanti yang itu ya. Jadi intinya begini sih sebenarnya. Saya banyak sekali melihat ada beberapa teman-teman yang mereka ini usianya sudah sangat mapan. Ada yang 30, ada yang 35, laki-laki ya terkhusus ya. Dan mereka belum memutuskan untuk menikah, bahkan terfikir menikah pun belum. Rata-rata ketika kami tanya apa alasannya, mereka menjadikan alasan 1 pekerjaan, 2 mobil, 3 rumah, 4 orang tua belum bahagia dan sebagainya. Oke, pertama pekerjaan. Padahal sebenarnya kan dalam kehidupan ini pekerjaan itu kan boleh apa saja. Yang penting 2 kriterianya. 1 halal, yang kedua itu terhormat. Nah, meminta-minta itu halal kan, tapi tidak terhormat, maka itu tidak layak dijadikan pekerjaan. Jadi apapun pekerjaan selagi halal dan terhormat, lakukan. Jadi kuli bangunan itu mohon maaf, itu halal, itu terhormat karena dia menguras keringatnya, memeras keringatnya untuk bekerja, dan itu jauh lebih berkah daripada bekerja di gedung yang ber-AC tapi potensi korupsinya ada, potensi berbuat dosanya ada. Itu jauh lebih terhormat sebenarnya. Kemudian ada yang mengatakan belum membahagiakan orang tua. Apa standar membahagiakan orang tua itu? Apakah menunggu sampai orang tua kita harus naik haji, harus apa? Ya tidak harus. Dengan menikah pun kan kita bisa membahagiakan orang tua. Kan tidak ada salahnya, tidak membatasi. Ada yang mengatakan sedang menuntut ilmu. Ya banyak juga kok orang yang sudah menikah, bahkan menikah muda sudah jadi doktor, sudah jadi profesor. Banyak sebenarnya. Sebenarnya alasan-alasan itu hanyalah ilusi-ilusi yang diciptakan oleh orang-orang yang penakut sebenarnya. Mereka itu takut tapi dijadikan alasan-alasan yang seolah-olah logis, sehingga mereka ya dimaklumi tidak menikah di waktu usianya yang walaupun sudah cukup mapan sebenarnya. Oke, ini pengalaman kami pribadi. Saya menikah waktu itu di tahun 2015, bulan Mei, tanggal 15 Mei 2015, saya menikah dengan seorang perempuan, bukan dengan seorang laki-laki ya, itu bukan menikah, namanya berbuat dosa ya. Jadi saya menikah dengan seorang perempuan dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Saya sendiri dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat juga. Jarak kami itu kurang lebih 4 jam perjalanan. Waktu melamar si istri ini, saya belum punya pekerjaan tetap. Kami hanya seorang wirausaha atau wira swasta yang punya bimbel, belum banyak muridnya, dan waktu itu gaji saya dari bimbel cuma 400.000. Cuma 400.000, dan saya cuma punya motor butut, ya masih nyicil waktu itu. Dan alhamdulillah dengan motor itu dan berbekal uang 150.000, saya pergi ke Kabupaten Solo ke tempat istri untuk melamar. Memang di Minang ini sebenarnya bukan laki-laki yang melamar, tapi ini sebagai bentuk saya meminta anak dari mertua saya, ya saya harus datang duluan, nanti baru secara adat mereka yang datang ke tempat kami laki-laki untuk meminang, seperti itu. Nah, beda daerah tentu beda adatnya. Kalau di Minang seperti itu. Nah, kemudian saya pergi ke Kabupaten Solo itu dengan modal 150.000, tiba-tiba di daerah Sitinjau Laut, Sitinjau Lawi kalau bahasa kaminya,
Hujan deras dan saya berhenti, kemudian beli mantel. Wah, karena beli mantelnya pas hujan, jadi harganya naik jadi 120.000. Wah, ternyata uang cuma 150.000, melamar anak orang sudah terpotong sama mantel 120.000. Tinggal 30.000. 10.000 bensin pergi dan 10.000 bensin pulang. Artinya saya hanya punya uang 10.000 di saku dan berani melamar anak orang waktu itu, alhamdulillah. Dan pasti banyak sebenarnya sih orang-orang yang lebih hebat kisahnya daripada saya, tapi kami tujuannya untuk menginspirasi dan mudah-mudahan ada orang yang terinspirasi. Dengan modal 10.000 sisa uang, kami beranikan melamar dan alhamdulillah disambut baik ya, dengan makanan yang enak waktu itu. Saya masih ingat kak saya menghadapi ada 5 atau 6 orang waktu itu, ada ibunya, kebetulan dia anak yatim, dia ada ibunya dan ada mamak-mamaknya atau ada paman-pamannya yang lain. Saya berbicara, saya nyatakan niat dan alhamdulillah ya ditanya pekerjaan, ya bilang aja kita kerjanya apa adanya, kita sampaikan, tapi kita berjanji kita akan bertanggung jawab dunia dan di akhirat untuk insya Allah kita berusaha membahagiakan nanti dia dan anak-anak kita. Nah itu dia yang paling penting, komitmen itu. Dan alhamdulillah lamaran diterima dan kami menikah. Nah singkat cerita, setelah menikah 1 bulan berikutnya alhamdulillah keajaiban terjadi. Ternyata benar dalam surat An-Nur 32 itu kan dikatakan, nikahkanlah di antara orang-orang yang membujang di antara kalian dan hamba-hamba saya yang layak menikah. Jika mereka takut miskin, maka Allah akan cukupkan. Jadi kami menikah dengan gaji hanya 400.000. Sebulan setelah menikah keajaiban terjadi, ujub-ujub tiba-tiba sebenarnya saya sudah ikut seleksi juga sih sebelum menikah. Jadi saya seleksi waktu itu sebagai calon direktur di sebuah perusahaan milik daerah. Dan alhamdulillah sebulan setelah menikah saya lulus, dinyatakan lulus dan dipanggil oleh wali kota waktu itu sebagai kandidat calon direktur. Dan setelah saya baca fakta integritas dan kontrak, saya setuju. Dan Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dari gaji yang 400.000 itu naik menjadi 20, 30 atau 40 kali lipatnya, luar biasa sekali. Alhamdulillah waktu itu kontraknya per bulannya kami dapat, mohon izin kami sampaikan, itu di angka 12 juta per bulannya dan diberikan kendaraan operasional berupa mobil Avanza waktu itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun kami hanya bertahan 1 tahun karena ada persoalan internal lainnya, cuman yang ingin kami sampaikan di sini adalah menikah itu sebenarnya adalah ibadah. Kalau kita berbuat ibadah, tentu Allah tidak akan membiarkan kita sengsara. Itu saja poinnya. Kalau menikahnya tujuannya tidak ibadah, nah tentu nanti ada kesulitan-kesulitan. Tapi kalau menikah tujuannya ibadah, ada kesulitan, maka akan menjadi semakin beribadah. Jadi kita atasi kesulitan dengan cara-cara Allah, yaitu jadi ibadah lagi. Makan berdua jadi ibadah, tidak makan pun jadi ibadah. Punya uang jadi ibadah, tidak punya uang pun jadi ibadah. So teman-teman yang masih belum berani untuk menikah, kami sangat menganjurkan, mudah-mudahan dengan menonton video ini kalian semuanya berani menikah. Dan bagi yang butuh konsultasi lebih lanjut tentang pernikahan, silakan klik website berikut ini. Punya teman saya namanya Agus Aribowo, dia itu lebih ekstrim lagi. Dia menikah bahkan di usia masih kuliah kalau nggak salah. Dan sekarang masih sukses, masih bertahan lah pernikahannya gitu ya. Dan punya anak 3 atau 4 saya lupa. Tapi bagi kalian yang pengen konsultasi di sini, silakan klik website ini, daftar jadi member. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Pobi Kevin. Jika suka silakan like. Jika perlu dibagikan pada orang banyak, silakan share. Dan jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.